Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milatina Silmi akan mempresentasikan makalah terkait unit testing dan kode program Java dan Python. Bab 1 pendahuluan dengan latar belakangnya. Dalam dunia pengembangan perangkat lunak, kualitas kode program menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Pengujian perangkat lunak, khususnya unit testing, memiliki peran krusial untuk memastikan bahwa setiap bagian kecil dari kode berfungsi sebagaimana mestinya. Unit testing merupakan salah satu teknik pengujian yang dilakukan untuk menguji fungsi-fungsi atau metode kecil dalam kode program secara terpisah untuk mendeteksi kesalahan lebih awal. Tujuan dari penulisan pertama, menjelaskan konsep dasar dari unit testing dan pentingnya penerapannya dalam pengembangan perangkat lunak. 2. Menganalisa bagaimana unit testing diterapkan dalam bahasa pemrograman Java dan Python. 3. Membandingkan penerapan unit testing pada kedua bahasa pemrograman untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing. 4. Memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang manfaat unit testing dalam memastikan kualitas dan kestabilan kode program. Perumusan masalah. Yang pertama, apa itu unit testing? 2. Bagaimana penerapan unit testing pada kode program Java? 3. Bagaimana penerapan unit testing pada kode program Python? 4. Apa perbedaan antara penerapan unit testing pada Java dan Python? 5. Apa manfaat unit testing dalam pengembangan perangkat lunak? Tinjauan pustaka. Yang pertama, definisi unit testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan untuk menguji bagian terkecil dari sebuah program yang disebut unit. Sebuah unit dapat berfungsi berupa fungsi, metode, dan bagian lain dari kode yang berfungsi secara mandiri. Tujuan dari unit testing adalah untuk memastikan bahwa unit tersebut berfungsi sesuai dengan yang diinginkan, mengidentifikasi bug lebih awal, dan memastikan bahwa setiap kode bebas dari kesalahan logika yang dapat mempengaruhi bagian lainnya. Pada unit testing sering dipasangkan dengan pendekatan test-driven development, yaitu yang terdiri dari 3 langkah, yaitu menulis tes yang gagal, 2. Menulis kode yang membuat tes lulus, 3. Memverifikasi kode untuk meningkatkan kualitasnya. Studi-studi yang terkait penerapan unit testing dan Python. Yang pertama, JUnit pada Java. JUnit adalah framework pengujian yang paling banyak digunakan. JUnit memungkinkan pengembang untuk menulis dan menjalankan pengujian secara otomatis. Kemudian, dalam pengembangan perangkat lunak berbasis Python, unit testing sangat penting untuk memastikan stabilitas, mengurangi bug, serta meningkatkan efisiensi dalam proses pengembangan. Python menyediakan beberapa framework untuk melakukan unit testing seperti unit test, PyTest, dan doctest. Selanjutnya, perbandingan unit testing pada Java dan Python. Dalam pembandingan unit testing pada Java dan Python, terdapat beberapa perbedaan yang signifikan terkait cara kedua bahasa pemrograman ini mengimplementasikan pengujian unitnya. Pada Java, JUnit menawarkan pendekatan berbasis anotasi untuk mendefinisikan dan menjalankan pengujian. Sementara di Python, unit test dan PyTest memiliki fleksibilitas sintaks yang lebih sederhana, serta kemampuan menulis tes yang lebih ringkas. Pembahasan di sini di mana unit testing pengujian perangkat lunak dimulai dari bagian terkecil yang disebut dengan unit. Kemudian unit testing memberikan banyak keuntungan. Yang pertama, deteksi kesalahan lebih awal. 2. Mempermudah refactoring. 3. Meningkatkan kualitas perangkat lunak. 4. Dokumentasi kode di mana tes unit yang ditulis dapat berfungsi sebagai dokumentasi tambahan. Berikutnya, unit testing pada Java dan Python, di mana pada Java menggunakan JUnit. Berikut contoh kode programnya, yaitu pembuatan kode program simple calculator, di mana terdapat 4
metode yaitu tambah, kurang, kali, dan bagi. Di sini user juga diminta untuk menginputkan angka pertama dan angka kedua. Kemudian juga diminta untuk menginputkan operasi apa yang akan dilakukan, yaitu tambah, kurang, kali, atau bagi. Di mana dari metode ini mengembalikan nilai tambah, kurang, kali, bagi, dan pembagian dengan 0. Jika kode program tersebut berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat kode program untuk simple calculator testnya, yaitu JUnit-nya, di mana di sini kita akan menguji kelas simple calculator test terdiri dari metode tambah, kurang, kali, bagi, dan pembagian dengan 0. Di mana di sini akan menggunakan dua angka masing-masingnya dan ada hasil dari operasi tersebut. Jika kode program tersebut dijalankan, maka akan muncul tampilan berikut di mana pengujian ini berhasil dapat dilihat dengan build success, di mana tes yang dilakukan yaitu tes terhadap 5 operasi tadi. Kemudian jika dilakukan klik kanan pada file pada kelas tersebut, yaitu klik kanan test file, maka akan muncul tampilan untuk pengujiannya yang berhasil 100% ditandai dengan warna hijau. Selanjutnya kita akan membuat kode program pada Python, yaitu simple calculator dengan hampir sama dengan Java tadi. Di sini menggunakan metode tambah, kurang, kali, dan bagi. Selanjutnya kita membuat kode program tesnya, di mana di sini kita akan memeriksa untuk operasi tambah, kurang, kali, bagi, dan pembagian dengan 0. Jika kode program ini dijalankan dan akan dites, maka akan muncul hasil tesnya, di mana di sini pada Python ini penjelasannya itu lebih detail dan sistematis, di mana dia melakukan pengujian satu-satu untuk metodenya. Contohnya untuk metode pembagian, perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Di sini juga terlihat bahwa pengujian tersebut berhasil dengan 5 pengujian. Selanjutnya penutup, kesimpulannya pengujian unit yaitu unit testing merupakan langkah penting dalam mengembangkan perangkat lunak baik dalam bahasa pemrograman Python dan Java. Dengan melakukan unit test, setiap fungsi atau metode dalam kode dapat diverifikasi untuk memastikan bahwa hasil yang diberikan sesuai dengan harapan. Sarannya, agar pengujian unit testing lebih efektif, penting untuk menggunakan framework yang sesuai seperti Pytest untuk Python dan JUnit 5 untuk Java, karena keduanya menawarkan fitur yang lebih fleksibel dibandingkan versi sebelumnya. Demikian presentasi dari saya. Terlebih saya mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.